Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Sehat semuanya kabarnya? Baik sekali. Allahu Akbar. Ya. Oke, baik. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, ya, yaitu tentang algoritma pemrograman. Ya, ini sudah sudah lanjutan dari bab yang sebelumnya, yaitu berpikir komputasi, gitu ya. Oke, nah ini kita akan lanjutkan, yaitu algoritma pemrograman, ya. Nah ini tujuan pembelajarannya. Tapi sebelum saya masuk, gitu ya, saya ingin tes fokus kalian dulu, ya, biar fokus ya pelajarannya, apalagi udah siang. Tapi ini udah makan siang belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Iya, kalau belum nanti makan setelah pelajarannya selesai. Tapi beli masing-masing ya. Oke, baik. Saya akan sebutkan 3 jenis hewan. Kalian yang menyebutkan jenisnya, tapi saya yang menyebutkan dia hidup di mana. Itu ada udara, darat, laut, sama udara. Darat, laut, udara. Nah, iya. Malah saya yang nggak fokus ya. Oke. Ya, apa namanya tadi? Darat, laut, udara. Nanti akan saya sebutkan 3 ini dengan saya sendiri yang menyebutkan. Nanti kalian sebutkin salah satu hewannya. Misalkan contoh, darat. Ayam. Nah, gitu ya. Tapi cepat langsung. Ya. Oke, misalkan laut. Ikan. Nah, ikan nggak ada. Ikan nggak ada. Ya. Oke, jadi harus fokus. Ya. Oke, kita mulai. Siap ya? Oke, kita mulai dari yang mana ya? Yang mana aja lah ya. Oke. Udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, darat. Ayam. Udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat. Tadi. Udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara, laut, darat, udara. Kupu-kupu. Oke. Oke, baik. Kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, baik. Gak ada yang salah berarti ya. Berarti insya Allah semuanya fokus ya. Oke, baik. Kita mulai pelajarannya. Oke. Yang pertama ini tujuan pembelajaran kita. Ya, harapan saya ketika ini selesai kita bahas, ya. Kalian itu mampu menjelaskan dasar algoritma dengan baik. Lalu yang kedua, menganalisis perbandingan beberapa algoritma dengan baik. Jadi ini lebih masih tahap pengenalan apa itu algoritma. Belum ke penggunaannya terus dan lain-lain. Nanti itu akan nyambung ke bahasa pemrograman. Jadi kalian ngoding. Gitu. Ya, nyambungnya ke sana nanti arahnya. Oke, tapi ini kalian harus paham dulu, ya. Oke. Nah, ini saya pemantik, ya. Pernahkah Anda berpikir kapan algoritma pertama kali ditemukan? Kalian sebelumnya pernah dengar kata algoritma? Pernah, ya. Atau sama kayak logika, algoritma logika itu kurang lebih sama. Gitu ya. Oke, bagaimana proses penemuannya? Bagaimana algoritma masa itu? Ini kan sekarang. Nah, dulu, nah itu kan belum tahu seperti apa. Gitu ya. Nah, harapannya itu juga kalian bisa ketahui setelah pelajaran ini selesai, ya. Oke. Terus selanjutnya, nah ini ada sedikit, ya. Silakan ini pribadi, gitu ya. Pilih mau kopi atau mie instan, terserah, gitu ya. Di masing-masing kalian nanti akan saya pilih berapa orang ya? 3 orang. Ya, saya kasih waktu, silakan ditulis di buku masing-masing, nanti akan saya pilih ngacak, ya. Oke, bebas. Kalian tulis langkah-langkah persis seperti yang ketika kalian
ya membuatnya lah di rumah, apa ketika kalian office gitu ya, kayak nyeduh kopi dan lainnya gitu ya. Pilih, boleh kopi ya, kopi instan, tapi ngerti ya kopi instan apa ya? Yang saset maksudnya, bukan kopi yang ini ya. Terus sama mie instan. Oke, saya kasih waktu berapa menit ya? 5 menit cukup lah ya. Oke, silakan. Nanti akan saya pilih, ngacak. Bisa dari cewek dulu, bisa juga dari yang cowok dulu. Ya. Bikin saja yang sederhana, yang simple. Ya. Atau kalau ada yang mau ngacungkan tangan, langsung silahkan, nggak apa-apa. Ya. Oke, misalkan 1 apa dulu, 2 apa dulu, terus 3 bagaimana, terus 4 bagaimana, sampai seterusnya selesai dan siap disajikan. Oke, ini sebagai pembukaan saja bagaimana ketika kalian membuat sebuah atau secangkir kopi atau mie instan. Boleh mie instan, boleh kopi. Silakan kalian pilih saja. Gimana? Sudah? Yang cewek udah? Sudah. Oke, yang cowok sudah? Sudah. Oke, berarti saya pilih ya. Ini tidak ada salah benar ya. Ini hanya awal saja pendahuluan. Jadi tidak ada salah dan benar. Gitu ya. Oke, karena kan persepsinya orang beda-beda ya. Mungkin bisa saja langkahnya juga beda-beda ya. Oke, baik. Cowok dulu apa cewek dulu ya? Ya. Kirain gini nggak ladies first ya? Nggak, oke. Berarti cewek dulu ya. Iya. Oke, baik. Siapa ya? Coba Jilan deh dulu. Apa? Mie instan atau kopi? Kamu kopi? Ya. Gimana coba langkah-langkahnya? Panas, 2 tabso. Oke, lalu? Kedua, stepnya masukkan bubuk kopi ke dalam air. Kedua, masukkan gula atau susu secukupnya. Setelah itu tuangkan air panas ke dalam tangkar yang berisi kopi. Kemudian aduk hingga merata, kopi siap disajikan. Oke, coba tepuk tangan dulu. Oke, berarti cowok deh satu lagi ya. Ada yang mie instan? Oke, coba Darren. Untuk menyiapkan mie, siapkan panci dan air. Yang kedua, nyalakan kompor, lalu panaskan air. Lalu langkah selanjutnya, rebus mie-nya. Sambil menunggu mie-nya mendidih, tuangkan bubuk ke piring. Apabila mie-nya sudah matang, tuang mie-nya ke piring, lalu aduk hingga merata. Lalu mie siap dihidangkan. Oke. Teman-teman semuanya, sebelum saya menyampaikan materi, ya, saya mau presensi dulu. Oke. Hari ini Aska belum presensi ya. Ya udah nanti ke guru piket ya Aska ya. Oke, Nadia juga belum presensi ya. Mana Nadia? Tapi masuk kan? Masuk. Oke. Nanti jangan lupa ya, absen ya. Oke, Raditya Pulvian sakit. Dari hari apa sakitnya? Dari hari apa? Hari ini. Oke. Shizuka juga sama? Oke, kalau gitu. Oke, yang lain? Udah ya, semuanya ya? Oke. Oke, baik. Kalau kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang algoritma pemrograman. Oke. Nah, tahu lebih jelasnya ini pengertian algoritma? Sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang terstruktur dan terbatas, atau sebutannya finite, untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Sama seperti yang tadi kalian lakukan ya kepada kopi sama mie instan. Gitu ya. Sekumpulan instruksi, sekumpulan, lebih dari satu instruksi kan? Gitu ya. Gak mungkin kalian cuma 1 atau 2 jadi nggak mungkin.
Itu pasti ada beberapa, gitu ya. Terus dan terstruktur sama kayak tadi, ya. Kalau nggak struktur bisa saja error atau mungkin lama prosesnya, gitu ya. Terus selanjutnya untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan suatu tugas. Tugasnya itu adalah tadi membuat secangkir kopi. Atau kamu, Darren, tadi menyiapkan semangkok mie instan. Itu tugasnya. Gitu, ya. Dan seterusnya. Paham sampai sini? Paham. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah ini ada sedikit studi kasus biar kalian lebih paham. Nah ini aktivitasnya adalah robot manusia. Nah ini nanti akan bermain peran. Ada yang jadi robot, ada yang jadi programmer. Yang jadi robot satu orang, sisanya jadi programmer. Gitu ya. Oke. Tujuannya adalah siswa mengalami langsung bagaimana rasanya menjadi programmer yang membuat algoritma dan menjadi komputer atau robot yang hanya bisa mengeksekusi perintah. Jadi ya kalian tahu robot lah ya. Robot itu kan ya udah apa ya, bahasa kasarnya tuh kalau dibilang bodoh ya bodoh lah gitu ya robot itu ya. Dia hanya bisa melakukan instruksi dari si penggunanya. Kata si programmer jalan ya jalan. Gitu ya. Kalau tidak dikasih perintah, maka dia tidak akan jalan. Gitu ya, robot itu ya. Oke. Nah ini ada alat bahannya sudah saya siapkan. Ini nanti LKPD-nya nanti di sini ada perintah lebih jelasnya, nanti akan saya jelaskan ya. Terus ada kertas, HPS-nya juga sudah saya siapkan, spidol atau pulpen silakan gitu ya, kalian masing-masing. Terus gelas plastiknya juga sudah saya siapkan. Ada sekitar 10 per kelompok nanti saya kasih. Sama yang terakhir adalah kartu gambar. Nah, ini berisi susunan akhir gelas yang harus ditiru. Jadi atau saya bagikan dulu deh. Oh iya, kelompoknya dulu ya. Kelompoknya mungkin silakan. Kelompok yang sebelumnya saja pernah saya buat. Ada 4 kelompok ya. Oke, silakan di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Oke, silakan. Oke, sudah? Ya, di belakang boleh, nggak apa-apa. Sudah? Sudah sesuai kelompok? Oke, perwakilan dari kelompok 1 maju. Oke, kelompok 2. Kita dulu. Nih. Oke, kelompok 3. Oke. Kelompok 4. Oke, baik. Nah, ini nanti akan dikumpulkan kembali ya ke saya. Nanti ada kesimpulannya di belakang. Oke, sambil dilihat, sambil diperhatikan, sambil mendengarkan ya. Oke, untuk pertama ya seperti biasa lah ya, nama kelompok. Nanti ditulis saja nama kelompoknya. Oke, tema diskusinya robot manusia. Nah, langkah-langkahnya ini sudah saya bagi ya, kelompok 5-6 orang. Nah, nanti harapannya kalian salah satu pilih robotnya siapa. Yang jadi robotnya siapa? Pilih salah satu. Ya. Oke. Boleh, apa-apa, sambil juga nggak masalah. Oke. Terus nanti robotnya itu apa ya? Tidak bisa melihat atau dalam artian buta. Berarti nanti matanya ditutup, pakai dasi aja. Ya. Oke. Oke, terus sisanya adalah sebagai
programmer yang merancang algoritmanya. Berarti langkah-langkahnya nih ketika menyusun bagaimana. Tapi nanti ada kata-kata yang harus kita sepakati. Jadi hanya boleh menggunakan kata itu. Nanti ada ya. Terus selanjutnya nah, misinya. Oke, nanti akan sebuah ada kartu gambar, yaitu kalian silakan kalian bikin sendiri gitu ya. Terserah tumpukannya bagaimana. Nanti sampai membentuk sebuah apa ya? Piramida atau apa ya? Limas lah ya. Bangun ruang, limas atau piramida. Oke, membentuk piramid. Nah, terus tugas programmer adalah menuliskan instruksi. Ya, nanti robot menyusun gelasnya sesuai dengan bentuk yang sudah kalian sepakati masing-masing kelompok. Kan bentuknya itu bisa ya, apakah apa ya, cuman satu baris ke atas terus membentuk atau nanti di bawahnya lebih apa gitu ya, lebih banyak. Yang penting bentuknya adalah piramid. Paham ya? Oke. Terus nanti ya tetap ya gelasnya itu awalnya terpisah gitu ya. Nah itu nomor yang keempat untuk menulis algoritmanya itu ada 6 kata gitu ya. Yang pertama ambil gelas, geser kanan berapa langkah yaitu nanti kalian atur sendiri gitu ya. Terus geser kiri berapa langkah atau maju atau taruh gelas terus mundur gitu ya. Hanya itu saja perintahnya. Ada 6 perintah. Ya. Oke, lalu ada eksekusinya. Nah, eksekusinya itu ya setelah algoritma selesai ditulis, programmer akan memberikannya kepada robot ya atau membacakannya satu persatu. Jadi kalian membacakan, bukan ngasih nih gitu, bukan. Ya. Terus robot wajib melakukan persis seperti apa yang tertulis atau yang disebutkan oleh programmernya. Gitu ya. Oke. Ini pasti akan kacau ya, menabrak gelas lain atau meletakkan di tempat yang salah. Oke. Terus ketika terjadi kesalahan, programmer harus berteriak stop atau error. Ya, stop atau error ya. Oke. Terus mereka harus merevisi algoritma mereka dan mengulanginya sampai robot berhasil menyusun gelas sesuai gambar. Ya. Oke. Nanti susunnya mungkin di atas ini aja ya, di atas bangku kayaknya. Ya, nanti kita susun di atas bangku. Tapi sebelum itu silakan kalian diskusi bentuknya bagaimana, instruksinya seperti apa, robotnya siapa. Ingat, saya tekankan sekali lagi, ceritanya robot itu adalah bodoh. Ya, maksudnya bukan kalian bodoh, bukan. Ya, intinya robot itu hanya menerima instruksi. Ketika kata dia maju ya maju, mundur ya mundur, narok ya narok, geser ya geser. Jadi dia bergerak ketika dikasih instruksi. Gitu ya, ya bahasa kasarnya seperti itulah ya. Oke, paham? Oke, kalau paham silakan kalian diskusikan terlebih dahulu. Oke, sudah ya? Sudah siap? Kita langsung bareng ya. Oke. 3, 2, 1. Satu-satu ya. Sudah. Oke, sip. Tepuk tangan dulu. Kelompok 2 ya. Oke, sudah.
Oke, baik. Berarti yang berhasil kelompok 1, 2, 3, ya 4 masih error ya. Programmernya puyengan kayaknya programmernya. Tapi kita kasih plus dulu untuk kelompok 2 pertama ya. Ya. Oke, silakan ditulis dulu kesimpulannya. Oke. Kesimpulannya ditulis di bagian belakang kesimpulan. Terus yang bentuk gambarnya tadi juga instruksinya nanti dijadiin satu ya, pas dikumpulinnya ya. Udah, oke. Dari kelompok berurutan aja lah ya, kelompok 1 ya, sampai nanti kelompok 4. Oke, silakan boleh lihat catatan juga nggak apa-apa, gitu ya. Tapi mau ini pun juga nggak masalah. Oke, mungkin yang mau ngomong berdiri biar kelihatan. Ya. Oke, ini refleksi dari kelompok 1. Nggak usah, langsung aja. Yang pertama, algoritma penting dalam sebuah coding karena berguna untuk menyeratkan atau cara kerja sesuatu secara terstruktur dan sistematis. Yang kedua, hal yang tersulit yaitu saat pemberian instruksi kepada robot dan cara kami mengatasinya memberikan instruksi sejelas mungkin. Yang ketiga, kecerdasan berpikir dan fokus dalam mendengarkan maupun memberi instruksi. Oke, itu refleksi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Oke, lanjut kelompok 2. Pertama, algoritma sangat penting dalam coding karena saya instruksinya tidak diatur cuma berdasarkan. Maksudnya dalam materi ini adalah pemrogramannya dan cara mengatasinya dengan coba atau aplikasi. Satu hal baru yang saya pelajari ini untuk saya adalah bahwa komunikasi dan proses ini jelas itu sangat penting. Oke, sudah? Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Gimana tadi? Berdiri, iya. Saya memahami yang itu algoritma karena jika tidak menggunakan algoritma maka hasil tidak sempurna. Yang kedua, kesulitannya memerintahkan atau mengarahkan. Mengatasinya memberi instruksi secara jelas dan lebih sabar. Sabar ya, terus. Tapi memang benar ya. Memanfaatkan algoritma dengan baik. Sudah, oke. Kita tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya 4. Siapa? Oke, Zahra, silakan. Saya telah memahami apa itu algoritma dan mengapa itu penting dalam coding. Hal tersulit yang saya dapatkan dari algoritma itu pemrogramannya memang susah. Susah, oke, terus. Cara saya untuk mengatasinya mengatur algoritma sesuai langkah-langkah yang jelas juga rinci agar tidak terjadi error. Satu hal yang harus saya pelajari hari ini itu gimana cara mengatur algoritma itu biar benar, biar bisa berjalan lancar serta tersusun. Ya, oke. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, jadi saya yakin pasti ada sesuatu yang kalian dapat ya dari hari ini. Entah mungkin manfaatnya, kesulitannya, atau mungkin apa ya? Apa yang nantinya mungkin akan kalian perbaiki dari kekurangan atau kesulitan yang sudah kalian hadapi. Apa ya? Dari tadi ya, dari yang tadi awal sampai sekarang. Gitu ya. Oke, tadi ada yang menarik sebenarnya dari kelompok 3, harus sabar. Nah, tapi emang benar ya, programmer itu harus sabar emang. Ya. Kalau cerita dikit pengalaman saya ketika pernah bikin program ya emang harus sabar, bahkan sampai bergadang. Ya. Ya kalau kata Roma Irama apa? Kalau bergadang ya. Kalau tidak ada artinya. Tapi ini ada artinya karena ingin membuat sesuatu yang maksimal. Ya. Oke, gitu ya.
Apalagi ya? Oke, paling itu ya untuk hari ini ya. Terima kasih untuk kalian semua ya, materinya kita cukupkan sampai sini. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas tentang apa ya, penulisan algoritma yang lebih apa ya, menggunakan simbol dan lebih mendekat kepada bahasa pemrograman. Jadi instruksi-instruksinya tuh ada input, output, jadi betul-betul seperti kayak di program. Itu nama istilahnya adalah flowchart ya dan pseudocode. Ya, flowchart itu menggunakan simbol gitu ya, atau alur ya. Alur proses flowchart ya. Flow itu apa? Siapa sih ini bahasa Inggris bisa? Kalau flow apa artinya? Oh, artinya Arus ya. Oke, terus kalau chart itu lebih ke simbol ya. simbol ya. Iya. Oke. Ya. Jadi kurang lebih seperti itulah. Ya, jadi ada flowchart sama pseudocode ya. Nah, pseudocode itu adalah dia lebih menggunakan bahasa kepemrograman. Misalkan input, output, proses dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Nah, apa yang tadi hari ini kita sudah lakukan itu merupakan lebih ke pengenalan algoritma. Ya, alurnya seperti apa, prosesnya bagaimana. Ini dari secara apa ya, manusia gitu ya, bukan menggunakan komputer. Gitu ya. Di pemahaman kita sebagai seorang manusia ketika kita menjadi seorang programmer, menjadi seorang robot gitu ya. Nah, itu analoginya seperti itu. Gitu ya. Oke. Itu saja mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi, itu untuk pertemuan kedepannya yang akan saya sampaikan ke kalian. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Bagi sekarang cuacanya lagi kurang enak ya. Jadi tolong ya, terutama jangan bergadang. Kalau tidak ada artinya. Oke, terima kasih. Saya tutup untuk pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.